Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim wa kasyafal hijab ala ibadihil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin al-amilin. Sebelum kita memulai bacaan kitab, marilah kita panjatkan padahal kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama dan muallif hadzal kitab. Moga-moga kita mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dibukakan oleh Allah ilmunya. Allah bukakan kita jalan untuk menuju padanya. Laisa laha min dunillahi kasifah. Tidak ada seorang pun yang dapat menuntun seseorang menuju kepadanya Allah, kecuali Allah sendiri yang mengantarkannya, Allah sendiri yang menuntunnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Termasuk juga Nabi kita pada waktu ingin menyelamatkan pamannya, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau sayangi. Nabi dikasih peringatan begitu oleh Allah, walakin Allah yahdi man yasha. Allah hanya akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Marilah bersama kita baca Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrah muallif hadzal kitab Abu Hamid Al-Ghazali wa ila hadratis Syekh Kiai Haji Luqman Masruri wa ila hadratis Syekh Kiai Haji Hamid Pasuruan wa Kiai Haji Hamid Darmas wa ila hadrat jami' ulama wal awliya minal masyariq wal magharib biha lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita yang kemarin. Kita masih di bab bayan junudul qalbi, yakni bab menerangkan tentang pelayan-pelayannya hati atau tentara-tentaranya hati yang membantu
hati kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia memerlukan pembantu-pembantu seperti yang kita telah baca kemarin, yaitu tangan kita, kaki kita. Itu merupakan sebagai junudul qalbi, sebagai pelayan-pelayan hati. Kita datang ke pengajian ini tidaklah bisa hanya hati kita sendiri yang datang, melainkan dia memerlukan kaki kita, dia memerlukan tangan kita untuk hadir di tempat pengajian ini. Di mana di dalam bab kemarin kita baru membaca kemarin terakhir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin maupun manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Dalam ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepadanya. Maka dari ayat ini dapat kita ketahui hendaknya kita di dalam ibadah kita ini, di dalam kita melaksanakan tarekah ini, itu hendaknya di dalam pernapasan kita. Setiap Allah memberikan kenikmatan napas itu hendaknya kita pergunakan untuk zikir kepada Allah. Begitulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa kepadanya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dalam kehidupan di dunia kita ini. Illa liya'budun, melainkan untuk menyembah kepadaku. Wa innama markabuhul badan, bahwasanya alat kendaraannya si hati itu adalah badan, yakni badan kita ini sebagai kendaraannya. Berarti badan kita ini bagikan keranjang, nanti kalau sudah isinya habis dipanggil oleh Allah, maka si keranjang akan dilepas, akan dikubur. Si badan kita ini akan ditanam. Wazaduhul ilmi, adapun perbekalannya si hati itu adalah ilmu. Nah, seperti kita sekarang ini, kita ini tidak henti-hentinya kita belajar ilmunya Allah. Semakin kita belajar ilmunya Allah, semakin bodoh kita, semakin kelihatan bodohnya kita. Maka janganlah kita itu berhenti-berhenti, jangan kita jemu-jemu untuk talabul ilmi. Wa innamal asbab allati tusiluhu, bahwasanya sebab untuk sampainya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa amalus saleh, maka dengan ilmu yang telah kita ketahui, maka barulah kita itu akan dapat mengerjakan amal yang saleh. Karena amal saleh itu didapat setelah kita itu mendapat ilmu, setelah kita itu menguasai ilmunya. Karena apapun yang kita kerjakan itu harus dengan ilmu, harus kita itu dengan belajar agar benar perjalanan kita, agar benar amal ibadah kita. Nah, dalam satu syair telah disebutkan, man amila bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal.
Siapa orang mengerjakan suatu perbuatan bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbal. Amal perbuatannya ditolak dan tidak diterima. Maka sayogyanya lah kita itu untuk meraih amal saleh itu, maka hendaknya kita itu tidak henti-hentinya adalah menuntut ilmunya Allah, karena ilmu itu merupakan sifat Allah yang Allah beri kita, yang Allah beri titipan kepada kita, seperti yang kita sering baca dalam sifat 20, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu merupakan sifat Allah yang mana Allah akan tarik sewaktu kita sudah habis kontrak, sewaktu kita sudah habis innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu akan ditarik semua. Yang berilmu, ilmunya akan ditarik. Dulu kita pintar berbicara, kita pintar menyampaikan sesuatu dengan lisan kita, maka pada waktu sudah harus menemu kepada Allah, sudah habis kontrak kita, yakni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ilmu yang kita miliki itu akan ditarik. Sudah tidak ada ilmunya kita, sudah hilanglah kepasihan kita di dalam berbicara, kepasihan kita di dalam berkata-kata itu akan hilang, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa yamkinul abdu ayasila ilallah ta'ala. Tidaklah mungkin seseorang untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam yaskunul badan, selama belum dia itu bertempat di badannya, yakni maksudnya hati, karena kita berbicara masalah hati. Hati itu belum dia akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum dia itu bertempat di badan kita. Di badan kita lah dia bertempat. Walam yujawiz dunia. Tidak mungkin juga si hati itu akan melangkahi dunia. Dia langsung ketemu dengan Allah, tidak mungkin. Dia itu harus melewati dunia. Fa innal mazaril adna la budda min qadnati ila wusul ila majlil aqsa. Tidaklah mungkin si hati itu akan dapat menuju kepada tempat yang jauh sebelum dia itu menjalani tempat yaitu di dunia ini, tempat yang dekat dunia. Fad dunya mazri'atul akhirah. Maka di dunia inilah tempatnya si hati untuk melaksanakan amal ibadah, untuk mazri'atul akhirah, untuk bercocok tanam, ya seperti kalau orang mazra'ah ni artinya bertani. Untuk menuju kepada akhirat, dia itu di dunia inilah tempatnya mazra'atul akhirah. Di dunia inilah tempat kita itu bertanam, tempat kita untuk beramal ibadah. Maka sedianya lah di dunia ini yang singkat ini, yang tidak seberapa lama kita di dunia ini. Di dunia inilah tempat kita untuk bercocok tanam. Di dunia inilah tempat kita untuk beribadah. Sebagaimana dalam satu hadis Rasulullah, ad-dunya majra'atu ilal akhirah. Dunia itu adalah tempat untuk menuju akhirat, tempat untuk beramal menuju kepada akhirat. Wa huwa manzil min manazilil huda. Dan dunia itulah tempat di mana Allah akan memberi suatu petunjuk kepadanya. Berarti di dunia inilah tempat kita untuk, seperti sekarang ini kita belajar. Setelah kita belajar, kita bisa mengecamkan, bisa kita itu meresapi. Maka di dunia inilah tempat al-huda. Di dunia inilah tempat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita jadi langsung menuju akhirat tanpa kita
di dunia ini untuk mencari huda, untuk mencari petunjuk. Wa innama sumiyat dunya li'annaha adnal manzilatain. Dinamai dunia ini karena dunia itu adalah tempat yang paling terdekat di antara dua tempat. Yakni di dunia inilah tempat yang paling terdekat untuk kita menuju kepada Al-Aqsa, kepada tempat yang jauh, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka di dunialah tempat yang paling dekat. Dan di dunialah tempat kita mazra'ah ilal akhirah, untuk tempat kita bercocok tanam, untuk tempat kita beramal ibadah. Maka dalam kitab ini mengharapkan kita itu agar waktu yang amat singkat, ya sekalipun kita berumur 60 tahun, 70 tahun, itu amat singkat sekali kalau kita bandingkan dengan keadaan kita di kubur nanti. Setelah kita di alam barzah yang bertahun-tahun kita di sana, beratus-ratus tahun untuk menunggu yaumil qiyamah, menunggu yaumil hisab, itu beribu-ribu tahun. Sedangkan di dunia kita paling 40, 50, 60 seperti dalam hadis Rasulullah. Umatku tidak lebih umurnya 60 antara 70 antara itu. Kalau kita melihat di sini umur 70, umur 60 itu kayaknya kita untuk mazra'ah ilal akhirah sebentar sekali kayaknya. Sekejap sekali kalau kita bandingkan dengan umat-umat kaumnya Nabi Nuh yang melakukan puasa, yang melakukan ibadah kepada Allah, umurnya sampai 450 tahun, 350 tahun. Kalau kita bandingkan dengan umur kita, istilahnya tidak memenuhi syarat, rasanya kita itu masuk ke surganya Allah. Kurang rasanya ibadah kita, karena kita umur kita cuma 60, 70, sedangkan ibadah kita, sedangkan zikir kita, sedangkan salat kita banyak bolong-bolongnya. Bagaimana mau akan menuju kepada ridha Allah? Kalau zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu yang umurnya sampai 250 sampai 300 tahun itu, bandingkan dengan amal ibadah kita umat Muhammad, maka sangat kuranglah kita itu. Tapi syukur Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sayangnya kepada umatnya, dengan penuh sayangnya kepada hambanya, dengan berkat Nabi kita memohon kepada Allah sehingga Allah turunkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. yakni Allah turunkan malam Lailatul Qadar lebih bagus daripada 1000 bulan. Maka di Lailatul Qadar inilah kita itu untuk meningkatkan, untuk menyamai dengan umur-umur Nabi yang terdahulu. Fadur ila ayyazdad min hadhil alam. Maka seharusnya lah mereka itu di dunia ini untuk izdad, untuk memperbanyak bekalnya fi hadzal alam, di alam ini, yakni di dunia ini. Fal badan markabu, maka adapun badan itu adalah sebagai wadahnya, sebagai tempatnya hati itu. Bolak-balik kita berbicara masalah hati, lagi ke masalah kendaraannya hati, yakni badan kita. Allazi yasulu ila hadzal alam, untuk tercapainya kita ke alam ini. Faftaqara ila ta'adul badan, maka memerlukan dia kepada badan. Wahibtuhu, dan hendaknya badan itu dapat dipelihara dengan baik. Hati kita bertempat di badan. Badan kita untuk menuju kepada Allah, maka perlulah kita itu ta'ahudul badan,
perlu memelihara badan zahir kita, perlu dia dipelihara, wahibtuhu, dan menjaganya. Karena kalau badan kita zahir yang sakit, seperti yang kita bahas kemarin, umpama kita itu menderita penyakit na'udzubillah, biar jangan hepatitis di dalam hati kita, menderita kita penyakit yang zahir seperti itu, maka akan mempengaruhi pada batin kita. Kita akan susah untuk melaksanakan ibadah kalau kita dalam keadaan apa istilahnya penyakit sekarang ini vertigo. Itu bagaimana kita mau ibadah? Orang kita berdiri aja sudah sempoyongan. Ya, itulah perlu dia itu hifzuhu, perlu dipelihara badan zahir ini. Bi'ajibu ilahi ma yuwafiquhu minal ghadha, maka sayugyanya lah kamu itu memberi si badan itu al-ghadha. Al-ghadha itu artinya makanan. Maka diberilah si zahirnya makanan, karena kita akan melaksanakan ibadah batin kalau tidak zahirnya sehat seperti keterangan tadi. Tidak mungkin kita itu akan bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah kalau zahir kita itu terganggu kesehatannya. Seperti kita sesak napas gitu, bagaimana kita mau baca alhamdulillah Fatihah dengan baik kalau kita dalam keadaan sesak napas? Ya perlulah hifzuhu, katanya perlu dipelihara si badan itu, perlu dikasih al-ghadha, perlu dikasih obatnya, perlu dikasih makanannya biar dia sehat si badan itu. Wa yatba' anhu ma yunafi min asbabil hilak, maka hendaknya kamu itu berhati-hati dan menolak apa yang akan menjadi berbahaya bagi itu badan. Maka hendaknya kita itu berhati-hati di dalam kita makan, di dalam kita kehidupan di dunia. Hendaknya kamu itu pelihara yang bagus. Jangan sampai badan kita al-halak akan kena celaka. Maka perlulah dijaga, perlu dipelihara. Yang tahu hanya kita. Wa antum syuhada'ullah fil ardh. Engkau adalah sebagai wakil-wakil Allah yang ada di muka bumi. Kitalah yang tahu. Oh, makan gini saya tak cocok. Oh, makan gini saya nanti bisa pusing. Oh, makan gini saya nanti bisa mencret. Maka hendaknya kita itu memelihara badan kita, memelihara secara luarnya, secara sesuatu yang membahayakan itu perlu dipelihara. Pelihara secara makanannya, yang tahu hanya kita, orang lain tak ada yang tahu. Kalau saya makan santan terlalu banyak, mules-mules perut saya, maka yang ngerem ya kita sendiri, tidak mungkin orang lain, dan orang lain juga tidak akan tahu. Maka perlulah dia itu dipelihara dari apa-apa al-halak yang akan membuat celaka bagi badan itu. Li'ajbi jadbil ghadha, dengan sebab makanan yang kita kasih kepada si badan itu. Ya, seperti tadi itu. Apa rasanya tidak cocok dengan badan kita, ya jangan. Secara makanan jangan kita kasih apa yang membahayakan. Kita sudah tahu tidak berani kita itu akan makan santan, akan membuat bahaya bagi badan, maka kita berhentikan. Jangan makan santannya. Lijal bil ghadha ila jundain batin wa huwa syahwah, untuk mendapatkan makanan yang enak bagi badan itu, maka dia memerlukan dua pembantu. Si hati itu memerlukan dua pembantu untuk mendapatkan makanan yang enak. Maka si hati itu harus memerlukan dua pembantu. Asyahwah, ya ini pembantu keinginan. Yang batinnya yaitu asyahwah,
Yang batinnya adalah keinginan. Seperti kita menginginkan sesuatu, oh ini rasanya nikmat sekali. Itu namanya syahwat yang kita pelajari kemarin itu. Itu adalah tentaranya Allah juga. Sebagai tentaranya hati kita juga, sebagai jundul qalb, sebagai pembantunya hati. Yang batinnya yaitu keinginan kita. Oh, nikmat sekali rasanya sate kalau dimasak yang kering, ya itu namanya syahwat. Wa zahir, adapun zahirnya si pelayannya hati yaitu yadu, wal a'dha, dan lain-lainnya. Yadu yaitu tangan, wal a'dha, dan selain anggota badan kita. Tangan kita ini juga sebagai pelayan. Kita akan makan sate yang nikmat itu, maka dia memerlukan pembantu zahir, yakni tangan kita, untuk datang ke tempat dagang itu untuk mendapatkan suatu makanan itu. Maka dia datang ke dagang itu, si kaki dengan si tangan kita itu yang dimaksud dengan jundun zahir, yakni tentara yang zahir. Kalau tentara batin yang ada pada diri kita yaitu syahwat, yaitu keinginan kita itu. Kalau kita kaitkan dengan ibadah kita, berarti cita-cita kita untuk ingin selamat kepada Allah, yaitu namanya syahwat. Berarti syahwat kita itu adalah syahwat hasanah, berarti syahwat yang baik, yang untuk menuju kepada keselamatan kita di akhirat. Apabila syahwat kita itu melenceng dari aturan Allah, melenceng dia dari aturan Rasulullah, dia bertentangan, maka itu namakan syahwat yang su', jadi syahwat yang jahat, yang kita baca kemarin, masalah nafsu. Wa bari'un nafsa inna nafsa la ammarah bisu, yakni syahwat yang su' itu adalah syahwat yang mengajak kepada yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulnya. Maka sayurianya lah kita itu kembali lagi kepada syahwat yang menuntun kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada syahwat yang mengajak kita kepada satu kejahatan, yaitu yang dinamakan syahwat hewan, syahwat hewani, yang telah kita baca kemarin, itu masalah nafsu. Fakhuliqa fil qalbi, dan si syahwat itu berada di dalam hati seseorang. Wa khuliqal a'dha allati hiya alatu syahwah, diciptakan yaitu anggota badan manusia itu yang mana dia itu adalah tempat untuk diamnya syahwat seseorang. Berarti hati kita ini sebagai sumber, di dalam hati itu ada syahwat yang jahat, ada syahwat yang baik. Maka di hatilah tempatnya. Di hati tempatnya, hati itu juga perlu juga tempatnya, yaitu di badan kita yang kita telah haji kemarin, yaitu di arah sebelah kiri kita, yaitu si hati kita. Faftaqara li ajli dab'il muhlikat, maka perlulah dia itu, si hati itu, untuk menolak apa yang akan menjadi bahaya bagi hati itu. Maka perlu kita jaga secara zahirnya, seperti kita kemarin telah kita haji kemarin, masalah hati hendaknya kita jaga apa yang tidak cocok dengan kita, karena baik itu
yang disebut dengan hepatitis A, baik itu hepatitis B yang kita baca kemarin, yang bisa membahayakan hati secara zahirnya, yaitu perlu dijaga yang baik. Perlu kita itu memeliharanya, jangan sampai terkena oleh penyakit-penyakit yang zahir. Kalau penyakit batinnya sudah jelas kita ketahui, yaitu syahwat yang ingin kita itu untuk dipuji, biar dibilang pintar, yaitu sudah penyakit juga itu namanya penyakit yang ada dalam hati kita. Karena penyakit-penyakit bangga, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit riya itu hendaknya kosong di dalam jiwa kita. Apabila itu ada di dalam jiwa seseorang, ujub, riya, takabur, maka tidak akan menyampailah orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulitlah orang itu akan terbukanya laisalaha min dunillahi kasyifah, untuk Allah membukakan jalan hijabnya, untuk membuka hijabnya untuk menuju kepada Allah. Apabila penyakit batin itu bercokol pada seseorang, maka perlu kita perbaiki, perlu kita ikhlaskan di dalam semua amal ibadah kita, di mana telah kita ketahui karena riya maupun ujub itu akan merusak semua amal ibadah kita, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. La tubtilu sadaqatikum, janganlah engkau batalkan pahala sedekah kamu. Bil manni, dengan mengharap-harap. Yang dimaksud mengharap-harap sana itu biar dibilang dermawan, biar dibilang bares, istilah bahasa keponnya. Apabila itu ada, maka batallah, tidaklah nyampe dia itu kepada Allah, tidak akan berbekas. Kalladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, seperti orang-orang yang bersedekah ria'an nas, karena riya, karena ingin dipuji, maka hancurlah amal ibadah seseorang itu, maka tidak akan ada bekasnya di akhirat nanti. Maka inilah pentingnya kita mengaji kitab hati ini, masalah hati ini. Sedikit sekali kita meleset, sudah kita itu termasuk syirik. Nanti di bab yang selanjutnya sedikit saja kita itu merasa riak, kita sudah menganggap diri kita Tuhan. Kita tidak merasa, kita kira orang syirik itu hanya orang yang menyembah berhala, menyembah pepohonan. Ternyata syirik itu ada pada diri kita. Apabila kita merasa ingin dipuja, berarti kita itu sudah mengakui diri kita itu ada Allah. Berarti dua, ada Allah. Kita sendiri yang merasa ingin dipuja dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Maka disinilah perlu kita memperbaiki amal ibadah kita. Kita hilangkan rasa ujub dan rasa riya. Karena rasa ujub dan rasa riya itu akan menolak untuk nyampainya kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tertolak semua. Tidak akan tercapai kita menuju kepada ridha Allah apabila dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam syahwat kita yang kita baca masalah hati ini ada rasa riya dan rasa ujub. Maka rugilah kita, rugilah kita mengaji ini. Kita mengaji diri. Kita mengaji adalah mengaji untuk mendapatkan ilmu agar kita itu benar-benar ikhlas, mukhlishina lahuddin, agar benar-benar ikhlas. Apabila benar-benar ikhlas kita, maka kita akan mendapat
kenikmatan yang luar biasa, barulah kita akan mendapat bahagia di dalam kita beramal ibadah. Sebagaimana dalam satu syair disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu dengan tanpa diamalkan bagaikan pepohonan yang tidak ada buahnya. Seperti kita bertanam buah-buahan namun tidak dia berbuah. Itu diumpamakan adalah kita itu mengaji ilmu untuk menyucikan diri. Kita mengaji ilmu adalah untuk menghilangkan ujub dan riya itu. Namun ternyata masih, berarti kita itu seperti syair yang dibilang yang baru tadi, al ilmu, kita mendapatkan ilmu bila amal namun kita tidak mengamalkannya, kasyajar bila samarin, bagaikan pepohonan yang tidak ada buahnya. Maka hampalah kita, rugilah kita, rugi dalam kehidupan kita di dunia ini, dan kita itu akan dimurkai oleh Allah. Kita sudah termasuk orang yang syirik kepada Allah. Apa istilahnya? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang tidak kita sadari. Yang mana syirik khafi itu sulit sekali. Kalau syirik yang zahir, yang nampak, kita tidak mungkin kita akan menyembah pepohonan, tidak mungkin. Namun yang paling berat adalah syirik yang ada pada diri kita, yang tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, melintas sedikit saja ujub riya, maka hancur semua amal ibadah kita. Sehingga Allah itu sangat marah sekali dalam Al-Quran menyampaikan, wa ma umiru, jangan sudah sembah aku, itu Allah, illa liya'budullah mukhlisin, kecuali engkau itu benar-benar ikhlas dalam ibadah, baru sembah aku. Kalau kamu masih ada rasa ujub, rasa riya, jangan sudah sembah aku. Begitulah kayaknya seperti kalimat ghadab, kalimat marahnya Allah kepada kita yang di dalam jiwanya ada rasa syirik, rasa ujub, rasa riya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah waktunya Isya ya. Kita sampaikan di sini, nanti kita lanjutkan. Ini bab junudul qalbi, banyak sekali ini, masih panjang, saya lagi 2 lempir. Demikian yang dapat yang sampaikan, moga-moga memberikan manfaat kepada kita. Moga-moga sedikit demi sedikit kita bisa memperbaiki diri kita untuk menuju kepada ridha Allah, untuk menuju kepada ma'rifah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.